Agenda sidang tuntutan terdakwa MG Karyawati, sebuah bank plat merah berkantor di Kecamatan Gubeng, Surabaya, yang menguras tabungan 298 nasabahnya hingga hampir 1 miliar rupiah, ditunda pada Selasa 2 Januari 2024. Pelaksanaan sidang yang dimulai sekira pukul 13.35 waktu Indonesia Barat akhirnya ditunda lantaran pihak JPU menyatakan belum siap dengan penyusunan draft tuntutannya. Terdakwa MG menjalani sidang secara online dari rutan Kejati Jatim melalui layar monitor yang terhubung di ruang sidang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Jadi agenda sidang tuntutan terdakwa berinisial MG Karyawati, sebuah bank plat merah yang berkantor di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, yang menguras tabungan 298 nasabah hingga total hampir semiliar, ditunda ya pada Selasa kemarin. Di pelaksanaan yang seharusnya dimulai sekitar pukul 13.30 akhirnya ditunda karena pihak JPU menyatakan belum siap dengan penyusunan draft tuntutannya. Kemudian pihak hakim kemarin menerima permintaan maaf dan izin untuk penundaan, dan akan digelar kembali sidang lanjutan untuk agenda tuntutan tersebut pada pekan depan, pada Selasa tanggal 9 Januari pekan depan. Kemudian kemarin menurut keterangan dari DPU Kejari Surabaya, yakni Arief Bowo, bahwasanya memang sejauh uh, proses penyidikan hingga bergulirnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta baru mengenai adanya keterlibatan sosok lain atau pihak lain yang berkoalisi atau bersekongkol dengan terdakwa NG dalam melancarkan aksi kejahatan tersebut. Dan kasus ini awalnya terbongkar karena adanya sejumlah nasabah yang melaporkan kehilangan uang tabungannya. Kemudian sejumlah nasabah tersebut semakin bertambah hingga ratusan orang korban, yang pertama membuat laporan langsung kepada MG karena MG ini adalah petugas karyawati yang memang bertindak sebagai pelayanan pada bank tersebut. Kemudian laporan semakin banyak masuk pada pihak kantor dari bank tempat MG bekerja, kemudian pihak bank secara institusi melakukan investigasi dan kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya suatu kesalahan yang diindikasikan dilakukan oleh MG selaku dari salah satu karyawati yang bekerja untuk bidang di bagian pelayanan. Dan jumlah dari korbannya ada sekitar 298 nasabah yang merupakan kategori nasabah pasif ya. Jadi MG ini menargetkan korbannya yang tidak pernah melakukan transaksi sama sekali atau dikategorikan sebagai nasabah pasif selama hampir 10 tahun dengan nilai tabungan sekitar 500.000 hingga 30 juta, maka itu akan dikuras sebagian. Dan ternyata selama kurun waktu sejak 2018 atau 2019 hingga 2022 sebanyak 289 nasabah itu NG terdakwa sudah berhasil menguras total kerugian 800 juta. Kemudian modus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh MG ini, ternyata MG ini memiliki sebuah user yang tempat ia bertugas, yakni user maker, dan ternyata ia membutuhkan user checker untuk mengakses data informasi nasabah, dan dia menemukan itu dan berhasil membobol atau masuk ke dalam suatu user yang dikelola oleh temannya hanya dengan uh, meraba-raba atau mengkalkulasi kode ini ya, memperkirakan kode-kode password yang biasa digunakan oleh temannya, yang memang selalu dengan susunan kalimat dan kalimat huruf angka yang mudah dinalar. Kemudian setelah berhasil masuk akses ke tabungan nasabah, maka uang dari nasabah itu akan dipindahkan ke ATM lain, ATM dari perbankan lain atau bank lain yang dibuat sengaja oleh pihak terdakwa, langsung digunakan untuk menampung keseluruhan uang hasil kejahatannya. Dan uang hasil kejahatannya tersebut ternyata digunakan oleh si terdakwa untuk pertama foya-foya, kemudian kemarin beralasan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan membiayai biaya kehidupan 3 orang anaknya yang masih balita, kemudian digunakan untuk membayar hutang ini ya, hutang pelunasan tanah, kemudian yang terakhir adalah digunakan untuk pelesiran atau liburan sama keluarga besarnya selama kurun waktu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama JPU Kejari Surabaya, Ari Wibowo. Berikut untuk tayangannya. Jadi gini, terkait dengan untuk perkara Medika, itu kan mereka dari Bank Jatim itu ada namanya aplikasi Usercam. Usercam itu yang dimana Usercam tersebut yang bisa mengakses itu memakai dua user, jadi user checker dan user maker. Yang dimana terdakwa tersendiri mempunyai user maker. Jadi ada akses pertama dulu, kemudian kalau user checker itu dari usernya penyelia atau pimpinan yang di atasnya. Nah, kemudian terkait untuk masalah terdakwa itu caranya menggunakan seperti apa, bahwa untuk caranya terkait dengan user dari usercam itu dari masing-masing pengguna tersebut cuman menggunakan belakangnya itu angka urut untuk usernya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.